Tahukah kamu, ini adalah peta provinsi? Ya, benar, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan batubara dan perkebunan terbesar di Indonesia. 3 sektor PDRB terbesar di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta sektor industri pengolahan. Melihat potensinya yang sangat luar biasa, tentu saja Kalimantan Selatan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi potensi ekonomi daerahnya. Sekarang, yuk mari kita kenali bagaimana kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan tahun 2019, ada sebanyak 96,20% dari total angkatan kerja yang berstatus pekerja. Artinya, hanya 3,80% angkatan kerja di Kalimantan Selatan yang menganggur. Ini artinya, daya serap tenaga kerja di Kalimantan Selatan sangat tinggi. Nah, akan tetapi, seperti apa ya kira-kira latar belakang pendidikan mereka? Yuk kita simak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencatat bahwa sebesar 40,77% tenaga kerja di Kalimantan Selatan hanya menamatkan pendidikan mereka sampai dengan sekolah dasar. Di era yang serba kompetitif ini, masih ada loh daerah dengan daya serap tenaga kerja tinggi, tetapi belum menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi pula. Menarik bukan? Tapi sebentar dulu. Sekarang, yuk kita pahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi demikian. Pertama, sektor terbesar dan paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan adalah pertambangan dan perkebunan. 2 sektor ini cenderung mengarahkan motivasi pendidikan tenaga kerja di Kalimantan Selatan bersifat human capital model. Apa sih maksudnya? Pendidikan yang bersifat human capital model artinya menempuh pendidikan untuk mempersiapkan keterampilan dan pengetahuan individu di dunia kerja. Terus, kaitannya dengan tenaga kerja di Kalimantan Selatan apa? Nah, masih ingatkah sobat bahwa sektor pertambangan batubara dan perkebunan adalah sektor terbesar di Kalimantan Selatan? Sebagian besar posisi yang dibutuhkan di 2 sektor tersebut membutuhkan skill tertentu di mana skill dan keterampilannya tidak diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Nah, kedua, program kerja pendidikan kurang komprehensif, sehingga mengurangi motivasi berpendidikan bagi individu yang ada di sana. Kalau soal ini, yuk kita simak pengakuan berikut. Namanya Lisa, salah satu warga lokal sekaligus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Dalam pertanyaan singkat mengenai bagaimana pendidikan di Kalimantan Selatan, dia menjawab, baginya, di daerah yang pendidikannya masih tertinggal seperti daerahnya, program pendidikan tidak begitu digalakkan oleh pemerintah, serta dia merasakan bahwa antusiasme pemerintah dalam membangun pendidikan daerah hanya sebatas pada program wajib dan umum saja. Lalu yang ketiga, rata-rata pendapatan per kapita per tahun warga Kalimantan Selatan menurut data BPS tahun 2019 adalah sebesar 32 juta rupiah. Menurut ketentuan dari BPS, ini termasuk pendapatan kelas tinggi loh. Terus, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah tingkat pendidikan pada tenaga kerja di Kalimantan Selatan masih rendah. Begitu pula kualitas SDM-nya. Hal tersebut terjadi karena ilmu, skill, ataupun keterampilan untuk bekerja di sektor unggulan Kalimantan Selatan tidak perlu diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Beruntungnya, daya serap tenaga kerja daerah tersebut sudah sangat tinggi. Bahkan kelas pendapatan per kapita per tahunnya juga termasuk tinggi. Tapi, apakah pendidikan itu penting bagi calon tenaga kerja di Kalimantan Selatan ke depan? Jawabannya tentu saja penting. Mengingat Kalimantan Selatan akan menjadi provinsi yang bersebelahan dengan calon ibu kota negara baru, sudah pasti akan mengundang perpindahan penduduk keluar pulau ke Pulau Kalimantan. Dan ini akan menyebabkan persaingan kesempatan kerja, pendidikan, sosial, dan politik yang lebih kompetitif.
Lalu, apa yang perlu dipersiapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi pendidikan dan tenaga kerja di masa depan? Pertama adalah beasiswa. Pemerintah perlu membuat program yang mampu menumbuhkan beasiswa kemitraan agar calon tenaga kerja di Kalimantan Selatan termotivasi dan merasa bahwa pendidikan terjangkau serta layak diperjuangkan bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, bahwa Kalimantan Selatan memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan bonafit yang bisa diandalkan. Yang kedua adalah penganggaran. Porsi anggaran tidak hanya memprioritaskan program umum, tetapi lebih tajam sesuai dengan permasalahan daerah, sehingga mampu memperkuat ekosistem pendidikan dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Kalimantan Selatan. Baik, ini saja ulasan tentang pendidikan dan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di konten berikutnya.